intens investigasi. Heboh usai Atta Halilintar belum lama ini dihujat netizen karena netizen menduga menyindir Fuji dalam sebuah kontennya dengan sound "Jangan Ya Dek Ya". Ternyata dampaknya masih terus dirasakan oleh Atta, khususnya oleh sang istri Aurel Hermansyah. Ya, diketahui Aurel sampai curhat lewat postingannya di media sosialnya. Bahkan kabarnya ibu dua anak itu sampai menangis karena tak terima hujatan netizen yang ditujukan kepada suaminya yang diantaranya diberikan oleh para netizen. Meski Atta lebih berusaha tenang menghadapi masalah ini dengan banyak memilih diam, namun dalam hatinya pasti ada rasa kecewa dan sedih. Apalagi jika memang benar ada kontennya itu adalah konten lama yang diangkat kembali dan banyak juga yang membuat konten itu selain dirinya. Belum lagi dengan postingan akun fake yang mengatasnamakan nama akun Atta Halilintar, di mana merepost postingan haters tentang almarhumah Vanessa dan dikomentari oleh Atta Halilintar. Semua itu tidak hanya berdampak pada Atta dan Aurel saja, tapi juga kepada Ashanti. Lalu, seperti apa kondisi terkini psikologis Atta dan Aurel usai dihujani hujatan netizen? Dan seperti apa juga support yang diberikan Ashanti untuk keduanya agar sabar dan tetap tenang dalam menghadapi hujatan netizen? Krisdayanti juga ikut memberikan nasihat kepada menantu dan anaknya. Pesan apa yang disampaikannya untuk Atta dan Aurel agar bijak dalam menyikapi hujatan netizen? Dan seperti apa juga tanggapan dari pihak keluarga Fuji Haji Faisal dan juga tanggapan dari keluarga almarhumah Vanessa Dodi Sudrajat terkait komentar Atta yang diposting ulang oleh fans Atta tersebut? Benarkah ada kekecewaan sekaligus pembenaran atas apa yang dituliskan Atta dalam komentarnya yang menggemparkan media sosial itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai sang adik Thorik Halilintar menikahi Alia Mas Said, kini media sosial digemparkan dengan isu panasnya hubungan sang kakak Atta Halilintar dan mantan kekasih Thorik, Fuji. Di mana Atta mendadak banjir hujatan dari netizen lantaran konten yang ia unggah yang berisi pesan tentang seseorang yang berpacaran lama tetapi belum juga dikenalkan kepada orang tua. Ya, konten dengan sound "Jangan Ya Dek Ya" itu diduga netizen sudah menyindir Fuji. Tak cuma itu, Atta juga mendapat kecaman dari netizen usai dirinya memberikan komentar di salah satu akun haters mengenai almarhumah Vanessa dan Bibi. Dan ternyata direpost oleh salah satu akun fake yang mengatasnamakan akun Atta Halilintar, yang tak pelak banyak orang yang menyangka Atta lah yang merepost. Sehingga hujatan netizen pun kembali menghampiri Atta Halilintar. Untuk hal ini, sebagai orang tua, Ashanti pun memberikan tanggapannya. Saat ditemui tim Intens Investigasi dalam sebuah acara, Ashanti ungkap kondisi terkini Atta dan Aurel pasca hujatan netizen yang mendera mereka. Lalu seperti apa kondisi psikologis Aurel yang sempat sedih karena sang suami dihujat netizen? Dan bagaimana juga dengan kondisi Atta saat ini? Apakah masih bisa tenang? Dan support apa yang diberikan Ashanti agar Aurel dan Atta tetap bisa sabar menghadapi hujatan netizen yang dianggap sebagai sebuah ujian itu? Bunda, kondisi Aurel, Bunda. Bunda, kondisi Aurel dong, Bunda. Ya, Bunda. Papa tak. Bapak tak. Bapak tak. Bapak tak.
Bahwa Puji kan kalau Nah itu kan urusannya Aurel sama Tapi Puji. Tapi kondisinya- doain aja semangat 17 Agustus jangan dibakar. Mas sebagai ayah ada nggak sih nasihat kepada Atta Aurel supaya nggak gampang terpancing sama komen netizen mungkin? Dia selama ini tidak terpancing. Cuman beritanya yang bikin terpancing kan. Teman-teman yang tahu bahwa sudah terjadi komunikasi kan ya sudah, jangan dibakar lagi. Mas ini Aduh dia udah dewasa, udah menikah. Ya, aku pernah ketemu sama Pak Haji lama tapi udah. sampai saat kejadian ini Nggak ada. Kan aku emang nggak terlalu dekat. Aurel Atta udah mandiri, selama dia bisa ngatasi kan. Menurut Ashanti, ia juga percaya kalau postingan yang sempat membuat ramai di sosial media tersebut yang sebelumnya sudah diklarifikasi oleh Atta itu adalah fitnah. Dan ia juga yakin kalau Atta tak bermaksud untuk menyindir siapapun. Kan fitnah. Iya itu dia. Iya kan fitnah kan? Iya iya. Kan fitnah kan? Iya kan fitnah. Iya di channel Lo bukan Instagramnya. gini, maksudnya aku itu kan fitnah. Ya udah didoakan aja. Enggak, kamu kan sudah pernah ngasih red line dulu, ngasih garis merah lah. Kak, kalau menghadapi hidup kayak begini udah pasrahkan sama Allah, berdoa aja. Yang bisa menyelesaikan masalah manusia ya Allah. Dengan kita berikhtiar gak ada lain. Kalau kita kan mungkin kita kan hidup sekarang memang di era sosial media yang bukan terbuka lagi, udah seluas-luasnya terbuka, jadi apapun bisa dijadikan bahan untuk ya yang suka-suka yang enggak gitu. Jadi mungkin kenapa kakak sekarang jadi lebih sensitif pastinya karena punya anak gitu. Kalau di saat kita udah punya anak tuh pasti kita kalau menghadapi hal-hal yang kayak gini, apalagi khususnya mungkin kenanya ke anak, pasti rasanya tuh jadi lebih berbeda dibanding kalau ke diri kita gitu. Tidak hanya Ashanti dan Anang Hermansyah yang memberikan tanggapannya, nasihat bijak juga diberikan oleh Ibunda Aurel Krisdayanti. Ya, sebagai seorang ibu tentunya ia tak mau melihat Aurel dan Atta sedih atas hujatan netizen yang menyerang mereka. Karena itu sebagai artis senior yang sudah katam dengan hujatan netizen, istri Raul Lemos itu pun meminta agar Atta dan Aurel jangan larut dalam kesedihan jika sang haters sedang beraksi menghujat mereka. Ia juga menghimbau agar pengguna media sosial juga lebih teliti dalam membaca dan mencermati sebuah postingan atau komentar agar tak salah kaprah. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, masyarakat kita ini kan sangat kompleks, sangat beragam. Jadi ada yang memang seneng untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru merugikan orang lain. Tapi yang saya harapkan adalah semua masyarakat Indonesia sekarang harus lebih konsumtif dalam mengkonsumsi digital literasi. Jadi biasakan untuk membaca selesai caption dengan baik, menelaah dengan baik, dan harus bijaksana untuk menggunakan sosial media. Iya, kalau anak-anak saya sih nggak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Apalagi anak-anak udah biasa hidup dengan orang tua yang sudah masuk dalam satu industri yang bedanya sekarang era teknologi. Jadi mudah-mudahan sih semuanya bisa lebih legowo ya, yang namanya haters atau haters followers sama aja, semuanya harus dianggap positif. Karena kalau negatif nanti jadinya nggak akan baik dan nggak akan selesai, terus masalahnya jadi keruh. Jika dari keluarga Aurel dan Atta sudah memberikan komentarnya, maka Haji Faisal dari pihak keluarga Fuji pun tak mau ketinggalan memberikan komentarnya atas postingan Atta yang diduga sudah menyindir putrinya itu. Meski awalnya diakui Haji Faisal ia belum bisa memastikan kalau postingan Atta itu memang ditujukan untuk Fuji, tapi tetap saja sebagai orang tua Fuji ia merasa kecewa. Begitu juga dengan postingan haters yang di-repost kembali soal masa lalu menantunya, almarhumah Vanessa Angel. Menurutnya seharusnya Vanessa dan Bibi sudah tenang di alam sana dan tidak usah diungkit-ungkit kembali masa lalu mereka. Kalau saya sih kan tidak bisa berandai-andai ya. Nah, artinya berandai-andai, tadi kamu awal menanyakan bahwa dia mendoakan, ya saya alhamdulillah. Tapi kalau seandainya menyindir kan begitu ya tentu menyindir apa? Kan ini lagi persoalannya. Sejauh ini saya merasa nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa, nggak ada persoalan yang
yang perlu ditanggapi banget sih ya. Saya rasa nggak perlu lah ya. Masalah sindir menyindir enggak tahu lah, tapi kamu harus tanya ke pihak sana gitu. Tujuan itu apa? Saya juga nggak paham dan saya juga nggak mengerti. Jadi intinya bagi saya sejauh ini hubungan itu baik. Seperti yang tadi saya bilang kan, kalau dia mendoakan alhamdulillah, tapi kalau terselubung niat-niat yang kurang baik di situ, umpamanya tentu saya tidak setuju. Ya Instagramnya itu, kalau ya tentu kata-kata itu kurang pas, kurang tepat itu. Karena semuanya itu sudah saya perjuangkan selama ini untuk membuktikannya sampai di pengadilan dulu. Hal-hal yang tuduhan-tuduhan orang itu terhadap anak dan menantu saya, dan semuanya itu sudah saya bela dan saya buktikan. Kemudian di pengadilan sudah terbukti bahwa kebenaran itu udah berbicara, dan semuanya hak wali dan hak asuh pun juga semuanya ke saya. Jadi situ udah selesai menurut saya, nggak perlu lagi di up juga. Tapi kalau ada orang berbicara lagi, mengangkat lagi berita itu, memang itu kurang baik, kurang pantas. Itu aja sih saya penilaian saya. Tapi siapa yang mengangkat saya kan nggak tahu, saya kan nggak pasti. Kalau seandainya memang siapapun ya, tapi siapapun mengangkat ya memang kurang tepat. Itu aja sih bagi saya sih. Jika Haji Faisal keberatan masa lalu menantunya diungkit-ungkit lagi, maka sebagai ayah dari almarhumah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat malah membenarkan postingan yang mengatasnamakan Atta Halilintar itu. Dodi tidak menyangkal bahwa anaknya sebelumnya menikah dengan almarhum Bibi memang sudah hamil terlebih dahulu. Bahkan Dodi juga berterima kasih dengan komentar Atta di akun media sosial yang meminta doa masyarakat untuk mendoakan atau melafalkan Al-Fatihah untuk anak sulungnya itu. Apalagi Atta juga menyebutkan jika almarhumah Vanessa adalah orang yang baik dan teman baiknya sebelum ajal menjemputnya saat itu. Captionnya itu kan ya mengenai ya flashback lagi di mana dulu Vanessa hamil di luar nikah dan tidak disetujui. Dan kalau dilihat captionnya itu ya Dedi membenarkan gitu, bukannya menutup membuka aib, tapi memang membenarkan memang itu kejadiannya memang seperti itu gitu. Memang pada saat itu almarhum ya sudah berbadan dua, dan secara keluarga Dedi dan keluarga dari pihak sana juga memang kita berdua sama-sama tidak menyetujui, ya tidak merestui hubungan atau pernikahan yang akan dilangsungkan oleh almarhum Vanessa dan almarhum Bibi pada saat itu gitu. Tapi karena sudah berbadan dua, kita sebagai orang tua mau gimana lagi ya. Jadi pada saat itu memang keputusan yang sangat sulit untuk kedua belah pihak keluarga. Dedi juga tidak menyetujui, dari pihak sana juga tidak menyetujui. Ya kalau masalah doa, alhamdulillah ya Vanessa bukan hanya didoakan oleh Atta aja, tapi didoakan oleh seluruh Indonesia, ya masyarakat Indonesia mendoakan Vanessa dan Bibi. Ya artinya kalau didoakan ya syukur alhamdulillah. Semoga doanya Atta Halilintar tuh sampai ya, semoga diijabah sama Allah ya. Biar gimana pun orang yang sudah almarhum kan kita harus kirim surat Al-Fatihah mendoakan agar ya almarhum dan almarhumah tenang di atas sana. Konten Atta dan juga postingan yang mengatasnamakan Atta, keduanya juga mendapat perhatian dari psikolog. Lantas, masukan apa yang diberikannya kepada Atta agar bisa selamat dari hujatan netizen dalam pembuatan sebuah konten? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke.
Intens Investigasi. Meski Atta sudah mengklarifikasi dan meminta maaf bahkan menghapus video yang sudah mengecamnya itu, namun rupanya serangan bertubi-tubi masih menyasar tak hanya kepada Atta, tapi juga kepada Aurel. Ya, netizen sebelumnya menilai bahwa postingan Atta tersebut diduga menyindir Fuji, mantan kekasih Tori. Melihat konten Atta yang akhirnya menimbulkan hujatan itu, maka psikolog Bunda Romi pun mencoba mengamati apa yang menjadi penyebabnya. Menurut sang psikolog, bentuk komunikasi yang diposting Atta melalui video yang belakangan dituding netizen diduga ditujukan kepada Fuji adalah bentuk komunikasi submisif, yaitu komunikasi yang tidak jelas ditujukan kepada siapa. Bentuk komunikasi seperti ini efeknya bisa mengena kepada siapa saja. Jika isi pesan dari komunikasi tersebut negatif, maka efeknya pun bisa menyinggung banyak orang dan menyakiti hati banyak orang yang merasa tertikam oleh pesan tersebut. Hal seperti ini mungkin tidak terpikirkan oleh Atta sebelumnya, sebab sebagaimana dalam video klarifikasinya, ia hanya mengikuti tren. Karena itu, menurut psikolog, dalam berkomunikasi di media sosial, apalagi itu isi pesannya negatif, harus jelas ditujukan kepada siapa pesan tersebut disampaikan agar tidak menimbulkan kegaduhan. Saya nggak tahu ya, apakah Nawa itu niatnya adalah untuk orang tertentu atau memang sebetulnya hanya satu statement biasa. Tapi kita nih harus berhati-hati. Komunikasi kita tuh harus jelas. Di dalam komunikasi itu ada yang misalnya komunikasi asertif, menyatakan perasaan, pikiran, dan keinginan kita tertuju pada orang yang jelas tanpa menyakiti orang tuh. Jadi kalau misalnya kita ngomong kepada orang itu, misalnya kamu kok kayak gitu ya, tapi kamu bisa begini-begini ya, misalnya gitu. Kita memberikan masukan juga kepada dia, itu asertif, menyatakan perasaan, pikiran tapi tidak menyakiti orang itu. Tetapi ada juga komunikasi yang agresif. Agresif itu adalah menyatakan perasaan, pikiran, dan keinginan kita, tapi pada saat yang bersamaan orang ini seperti kayak menggunakan kekerasan, kata-katanya kasar dan sebagainya kepada orang yang bersangkutan. Berikutnya ada lagi yang namanya submisif. Komunikasi submisif ini adalah komunikasi di mana orang itu menyatakan perasaannya kepada angin atau rumput yang bergoyang, pada orang umum nggak jelas mau ke arah mana. Ini bahayanya kalau kita seperti ini, submisif ini adalah pada waktu kita bicara secara submisif, mungkin yang terkena banyak orang yang bukan sebetulnya tujuan utamanya. Ini yang harusnya kita perhatikan. Makanya pada waktu seseorang itu mengupload sesuatu, kata-katanya, arahnya kemana dan sebagainya, itu jadi tanda tanya untuk siapa ini sebetulnya. Makanya yang submisif ini sebetulnya komunikasinya nggak lancar karena bisa menyakiti banyak orang, bukan hanya pada orang yang dituju. Bahkan orang yang dituju mungkin nggak tahu kalau ini tertuju pada dia. Sebagai seorang istri, Aurel Hermansyah pun merasakan dampaknya atas masalah yang menimpa suaminya Atta Halilintar. Bahkan merasa hujatan yang diberikan kepada suaminya dan juga dirinya terasa melampaui batas kewajaran. Maka akhirnya Aurel pun meluapkan kesedihannya, curhat hingga menangis di media sosial atas imbas postingan video Atta yang berjudul "Jangan Ya Dek Ya". Sedikit dong Aurel menanggapi netizen seperti apa sih Kak Aurel? Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya Dek ya. Mencoba sembuhin trauma orang, malah kita yang dibikin trauma. Jangan ya Dek ya. Heboh masalah ini memang membuat banyak orang penasaran dan ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Hingga netizen pun mempertanyakannya kepada Nikita Mirzani. Jika diminta memilih, maka Nikita akan lebih memilih Atta atau Fuji. Lalu, seperti apa respon dan jawaban Nikita? Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Geger konten Atta Halilintar yang diduga sudah menyindir Fuji memang menggemparkan dunia maya belakangan ini. Dan dampaknya juga cukup pelik hingga membuat pasangan suami istri itu sedih, bahkan berdampak juga pada dua kubu, penggemar Atta Aurel dan juga penggemar Fuji. Semua ini akibat unggahan konten yang berjudul "Jangan ya Dek ya". Rupanya kehebohan ini juga sampai ke artis Nikita Mirzani yang dalam siaran langsungnya di media sosial seolah-olah dimintai warganet untuk mendukung salah satu pihak, pilih dukung Atta atau Fuji. Ditanya perihal tersebut, Nikita langsung menjawab tidak mendukung kedua-duanya. Dan ia juga memberikan alasannya karena tidak menghasilkan uang. Selain itu, Nikita juga berpesan jangan mengidolakan idola seperti dewa karena belum tentu sang idola memikirkan para fansnya. Fuji atau Atta, nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya. Nggak Fuji, nggak Atta. Nggak ada. Nggak ada dua-duanya. Dulu, waktu Vanessa sama Bibi meninggal, ya, tuh artis-artis berbondong-bondong deket-deketin si Fuji. Berbondong-bondong deket-deketin keluarganya. Dibikin konten lah, YouTube lah, collab lah, ini itu segala macem. Dijodoh-jodoh. Memang kalian kalau ngedukung Fuji, ngedukung Atta atau ngedukung siapapun dikasih duit, enggak kan? Jangan repot-repot netizen, nggak bakal dapat apa-apa. Di follow back juga enggak lu. Realitis netizen, jangan bodoh-bodoh amat. Kalian kalau mengidolakan seseorang jangan sampai ya, karena sama artis yang kalian idolakan juga kagak dipikirin kalian. Dulu waktu Vanessa masih hidup, kalian kemana? Fuji nggak dilirik sama sekali. Padahal tuh anak ngedempet si Vanessa terus. Mana udah kalian lirik? Sedikit pun mata kalian nggak ngeliat ke yang namanya Fuji. Sekarang diagung-agungkan. Kayak apa aja. Orang nggak jadi nikah sama dia. Orang lain kalian bully. Maknya Torik lah kalian bully. Keluarganya lah kalian bully. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.